Sepatu race dari masing-masing brand yang paling laris, Nine10 dengan Haze Veloz, Ortus dengan Hyperglide 3.0. Mana yang terbaik? Coba kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Holik semua. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa olahraga running, lari itu semakin kesini semakin menggila, semakin hype dan semakin rame. Terbukti banyak banget komunitas-komunitas di daerah-daerah yang sudah mulai banyak dibuat. Dan juga event-event juga sudah mulai berkeliaran di mana-mana, mulai dari fun run sampai maraton sekalipun. Nah, maka dari itu dari brand lokal ini mengambil kesempatan nih. Jadi ada peluang karena peminat dari running itu semakin kesini semakin banyak dan semakin hype olahraganya. Kedua brand sepatu lokal dari Nine10 dan juga Ortus X ini, mereka sama-sama mengeluarkan sepatu race andalannya. Dari Nine10 ada si Haze Veloz atau Haze Veloz, dan juga di Ortus X ada Hyperglide 3.0. Nah, di video kali ini kita akan sedikit mereview sekaligus kita mengcompare ya sepatu ini, karena masing-masing brand dari Nine10 dan dari Ortus itu mempunyai plus dan minusnya. Kita bukan memilih mana yang terbaik, mana yang terburuk, enggak. Kita compare itu, kita sampaikan ini plusnya, ini minusnya. Oke, jadi gitu. Dan di depan Mas John ini sudah ada dua sepatu ya, dari Ortus X Hyperglide 3.0 dan juga Nine10 yang Haze Veloz. Ini yang special edisi yang terbarunya ya. Oke, kita coba compare dua sepatu ini. Kalau dari segi desain, Hyperglide ini dia lebih menampakkan warna-warna kalemnya. Jadi desainnya itu dia lebih kalem dan nggak terlalu banyak warna yang digunakan, yang dipakai di sepatu ini. Terus juga menampakkan sepatu race-nya nih. Jadi di bagian belakangnya nih, jadi kayak ada knalpot gitu. Wah, jadi kayak bentuk apa ya? Bentuk sepatu race ya. Memang desainnya desain sepatu race. Dan desainnya menurut aku oke nih di Hyperglide 3.0. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah atau dari Haze Veloznya, itu nggak beda jauh sama si Haze Veloz seri sebelumnya ya, yang uppernya merah tuh sama midsole-nya kuning. Cuman di sini ada dia tambahan tulisan nih di bagian belakangnya nih. Haze Veloz Gravity SE, karena ini Haze Veloz special edisi yang Gravity. Nah, sesuai dengan namanya Gravity, jadi dia memberikan corak warna yang banyak di sini nih ya. Ada, kalau ini yang warna hitam, orange, jingga. Jadi di Haze Veloz itu ada 4 warna, warna orange, warna biru, warna hitam, sama warna merah biru keunguan gitu. Kalau dilihat dari jauh sih kayak ungu gitu sob. Kalau kalian lihat desainnya ini kayak komunitas apa gitu ya sob ya. Ini juga kayak mirip harimau-harimau gitu ya, orange gitu modelannya, totol hitam gitu. Kalau ngomongin masalah desain, menurut Mas John, kalau desain kan relatif ya, setiap orang mempunyai sudut pandang berbeda. Kalau Mas John itu lebih suka yang Hyperglide 3.0 ini sob. Jadi kedua sepatu ini mempunyai upper yang berbeda sifat dan karakternya juga. Setelah saya pakai kedua sepatu ini yang saya rasakan itu lebih adem dan lebih silir yang Hyperglide 3.0 ini. Kenapa? Karena di Hyperglide 3.0 ini dia menggunakan upper mesh yang mereka namai mono mesh dari Ortus X ya. Dan juga ini upper yang dipakai juga di Ortus X Solar, super shoes-nya Ortus X. Nah, tapi kalau kita pegang nih si uppernya ini dia cenderung lebih tipis ya daripada Ortus X.
Ya mungkin ini bisa dikatakan adik kandungnya si Solar ya, karena ini juga sepatu race dan juga beratnya juga termasuk sepatu ringan. Nanti kita timbang ya beratnya. Jadi upper ini juga ada efek ringan juga ke sepatunya. Dan tingkat sirkulasi udaranya lebih baik, lebih breathable, jadi kaki kita lebih adem dan lebih silir. Nah, kalau dibandingkan dengan Haze Veloz ini, dia juaranya untuk masalah breathable. Lebih sirkulasi udaranya lebih baik. Kenapa? Karena Haze Veloz masih sama seperti di Haze Veloz sebelumnya yang warna merah itu di seri sebelumnya. Dia mist, cuman dia lebih padat gitu lubang-lubangnya. Tapi ya lumayan lah sirkulasi udaranya dibanding dengan 910 yang dipakai di maze-nya Case Ekiden maupun Haze Vision itu jauh lebih baik Haze Veloz ini. Dan dia juga lembut sob, uppernya ini. Nah, lebih lembut daripada yang dipakai di Hyperglide 3.0 ini. Nah, untuk masalah breathable, jadi untuk uppernya ini, kalau saya kasih poin lagi Ortus X Hyperglide 3.0 ini. Karena dia lebih breathable, lebih ringan, dan lebih silir. Oke, selanjutnya kita bahas ke tali sepatunya sob. Nah, di talinya ini sama-sama menggunakan tali pipih. Tuh, yang tentunya tali yang enak dan diidolakan para pelari ya. Kayaknya hampir jarang sih sepatu lari yang pakai tali bulat tuh. Kebanyakan ya memang tali pipih. Cuman di 910 ini dia itu tekstur geriginya itu lebih besar. Jadi lebih mencakot ya, lebih mencengkeram ketimbang yang Hyperglide 3.0 ini. Nah, cuman Hyperglide ini juga udah cukup sih sebenarnya. Maksudnya cukup itu nggak gampang copot, nggak gampang lepas. Tadi pas kita coba pakai lari di jarak 10 km juga nggak copot sih tali sepatunya ini. Tapi di Haze Veloz ini lebih mantep dia, lebih tingkat geriginya itu lebih mencangkeram. Jadi ketika kita tali sepatunya itu lebih enakan yang pakai talinya si Haze Veloz dari 910 ini. Kemudian kita ke lidah sepatunya. Ini di lidah sepatunya dari kedua sepatu ini juga mempunyai perbedaan sob. Di Hyperglide 3.0 dia lidahnya itu lembut dan elastis gitu, lentur. Jadi nggak kaku dan nyaman banget dipakai di kaki kita. Ketika buat lari juga nggak begitu mengganggu karena dia nggak kaku lidah sepatunya. Nah, beda dengan Haze Veloz dari 910 ini, dia nggak ada lidah sepatunya, alias dia pakai kniting. Jadi ini bikin ngefit di kaki kita, sama seperti seri sebelumnya yang warna merah itu yang Haze Veloz kemarin. Sama-sama pakai kniting, jadi nggak begitu ada upgrade, nggak begitu ada perubahan. Jadi ngefit di kaki karena ini ada faktor kenyamanannya ya. Mungkin beberapa testimoni yang sudah pakai Haze Veloz ini juga ada kesan baik dari si knitingnya ini. Jadi Haze Veloz mempertahankan lidah sepatunya menggunakan knitnya. Jadi kalau menurut Mas John dari lidah sepatunya itu saya lebih milih yang Haze Veloz dari 910 karena ada knitingnya sob. Oke, selanjutnya kita ke dalam sepatunya ya. Nah, di bagian heelnya ini kalau kalian lihat nih, itu juga ada perbedaan di antara kedua sepatu ini. Kalau di Hyperglide dia ada bantalan empuknya nih. Jadi heel ada heel counternya ya, ada pelindungnya di bagian tumit kita atau kaki bagian belakang. Ini enak banget. Jadi kayak tumit kita itu terasa dilindungi gitu. Jadi ada pas banget di tumit dan terasa dilindungi tumit kita. Terus di Haze Veloz ini juga sama, cuman dia lebih tipis. Jadi bantalannya itu nggak terlalu besar. Jadi buat kalian yang mempunyai kaki lebar, mungkin kalian lebih cocok pakai Haze Veloz dari 910 ini. Cuman kalau masalah heel, Mas John lebih milih Hyperglide 3.0 karena tadi yang saya rasakan di kaki, di tumit itu lebih enak aja, nyaman aja Hyperglide 3.0 itu. Entah dari bantalannya ini atau dari heel bagian belakangnya ini juga nggak tahu.
yang saya rasain cuman ya nyaman aja di Hyperglide 3.0 ini sob. Oke, kita selanjutnya ke dalam sepatunya, ke insole sepatunya. Kalau tadi Mas John pakai kos kaki untuk jadi nggak begitu ngerasain insole-nya, ini saya raba-raba. Ini kayaknya dua sepatu ini sama ya insole-nya yang dipakai di seri sebelumnya. Yang Hyperglide yang dipakai juga sama di Hyperglide 2.0. Yang Hes Veloz pun juga sama, dia masih sama pakai teknologi atau insole yang dinamai Impulse Foam oleh 910. Dan dari Ortus juga sama ya, jadi nggak begitu ada yang spesial di insole-nya. Dan bahannya memang keduanya super lembut banget sob. Midsole sepatu ini yang paling bagian paling vital, bagian paling penting nih di sepatu running ya, karena feedback yang sepatu running ini berikan itu ada di bagian midsole-nya, dan yang paling kita rasakan ya di bagian midsole-nya. Dan kedua sepatu ini mempunyai karakter dan sifat yang berbeda antara masing-masingnya. Nah, kalau di Hyperglide 3.0 ini dia pakai Cumulus Foam dari Ortus X yang empuk, tapi nggak terlalu empuk, nggak seempuk Hyperblast 3.0, Hyperblast 2.0, dan juga nggak begitu keras. Jadi enak banget ini untuk pace tinggi sekalipun, karena sepatu ini juga dirancang khusus untuk race. Jadi di bawah di pace 5, di pace 4 itu berani ya, aman sepatunya. Karena tadi pas saya pakai itu ya dipakai di pace santai sih sob. Jadi nggak begitu ngerasain pace tinggi karena ya faktor kelelahan tadi sob. Jadi nggak coba dipakai di pace yang terlalu tinggi, kecepatan tinggi. Tapi yang saya rasain sih di Hyperglide ini dia responsif, empuknya dapet, nyaman, dan mungkin stabil juga nih kalau kita pakai di pace tinggi. Nah, buat kalian yang udah pakai Hyperglide ini dan udah nyobain di pace tinggi, coba kalian share aja di bawah di komentar ya sob ya. Nah, kalau di si Hes Veloz dari 910 ini itu sama ya seperti yang dipakai di seri sebelumnya. Nah, ini empuknya lebih empuk daripada si Hyperglide ini dan lebih tebel ya dia ya. Jadi sepatunya ini kerasa, kalau kita pakai sepatu ini kerasa lebih tinggi gitu sob. Jadi si midsole-nya ini, nah kalau kita lihat itu lebih tinggi si Hes Veloz yang 910 ini daripada Hyperglide 3.0. Empuknya lebih dapat si Hes Veloz ini ya. Cuman stabilnya, tingkat stabilitasnya, terus juga responsifnya itu kayaknya saya kurang dapat di Hes Veloz ini ya. Daripada dapat sih, cuman sedikit daripada si Hyperglide ini lebih enakan si Hyperglide 3.0 ini kalau dipakai di kecepatan tinggi atau di pace tinggi sekalipun gitu. Tapi ini empuk si Hes Veloz ini. Nah, jadi itu ya, di midsole-nya masing-masing punya plus minusnya. Dan kalau untuk memilih, Mas John lebih milih midsole dari Hyperglide 3.0 ini karena dia lebih responsif dan lebih stabil untuk dipakai di pace tinggi. Karena ini judulnya kedua sepatu ini sepatu race. Jadi dari midsole saya lebih milih Hyperglide 3.0. Nah, ini nggak pernah kelihatan, ini outsole itu bagian yang nggak kelihatan tapi penting sob. Karena kalau nggak ada outsole si karet rubbernya ini, jadi kita sepatunya itu kalau pakai sepatu itu gampang nyelip. Gampang nyelip itu bukan kecepatan tinggi nyelip orang ya, cuman nyelip di gigi. Ya, jadi si outsole-nya ini juga ada perbedaan. Nah nih, kalau kalian lihat desainnya juga berbeda. Kita bahas yang hypersonic. Kita bahas yang dari Hyperglide 3.0 dulu ini. Nih, kalian tahu nggak? Ini mirip sama outsole apa? Coba kalian tebak.
mirip sepatu apa nih outsole ini nih? Ah, betul sekali. Walaupun kalian nggak jawab, tapi jawabannya betul. Yaitu mirip seperti sepatu solar. Sama kan nih? Ting! Tuh, mirip kan? Jadi ini rubbernya itu enak banget. Ukirannya ini terbaru dari Ortus X ya. Outsole-nya model terbaru dari Ortus X. Dan tingkat slipnya itu lebih baik. Tadi yang saya rasain juga waktu pakai sepatu ini itu dia slipnya juga oke di medan aspal ya. Tapi saya belum nyoba di tanah sih. Mungkin ya slip juga sih, bagus juga. Dan umurnya berapa kira-kira, gampang aus atau enggak nih kalau kalian lihat dari samping. Dia itu lumayan tebel tuh outsole-nya sob. Jadi mungkin ya awet ya. Ya jarak-jarak 100 km masih berani lah, mungkin masih awet outsole-nya ini. Mungkin. Nah, kalau di Hes Veloz itu sama ya seperti seri sebelumnya. Dan ini juga lumayan tebal juga. Nah, ngomongin soal outsole-nya, yang saya rasain itu saya lebih milih Hyperglide 3.0 ini. Dia lebih slip di medan aspal slope. Medan aspal, walaupun sama-sama karet rubbernya tebal dan juga tingkat slipnya juga oke, tapi kalau suruh milih Hyperglide 3.0 ini yang saya pilih. Ngomongin sekarang soal beratnya nih. Kalau saya timbang dari dua sepatu ini, itu lebih ringan yang Hyperglide 3.0 ini. Apakah ya? Coba kita buktiin pakai timbangan sob. Coba kita timbang di ukuran 42, di ukuran sepatu 42. Kalau di Hyperglide 3.0 dia mempunyai berat 235 gram. Termasuk sepatu ringan karena di bawah 250 gram. Nah, kalau di Hes Veloz ini yang dari 910 ini sama ya di ukuran 42. Itu punya berat 240 gram. Jadi selisihnya kurang lebih 10 gram ya. Ya, dua sepatu ini bisa dikarakterin sepatu ringan karena di bawah 250 gram. Namun tingkat ringanannya di antara kedua sepatu ini itu lebih ringan yang Hyperglide 3.0. Terus kedua sepatu ini juga mempunyai bandrol harga yang berbeda. Kalau dari Hyperglide 3.0 dia punya bandrol di harga 699.000. Dan kalau kalian belinya di Sportholic, kalian bisa dapetin free bar protein dari Jolt. Kalian bisa dapetin juga free kaos kaki pendek untuk running juga sob. Jadi udah dapet sepatu, dapet kaos kaki, dan juga dapat bonus biskuit protein dari Jolt. Gimana? Keren kan? Nah, kalau Hes Veloz ini dari 910 dia dibanderol di harga 749.900 atau 750.000. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir karena di Sportholic Store dapat diskon. Kita diskon jadi sekitar 600 ribuan aja sob. Wow, keren ya, hampir 150.000 sendiri. Dan tentunya jangan lupa belinya di Sportholic Store. Jadi kesimpulannya antara kedua sepatu ini, kalau Hyperglide 3.0 ini dia mempunyai karakter yang pertama breathable, sirkulasi udaranya baik, terus lebih ringan, lebih responsif, lebih stabil, dan empuk juga. Dan kalau di Hes Veloz dari 910 ini dia uppernya lembut, terus empuk, lebih nyaman, dan si knitingnya ini, lidah sepatunya ini jadi ngefit banget di kaki, itu juga nilai plus. Dan empuk nih di midsole-nya. Karena empuk, jadi buat kalian yang pakai buat daily, buat isiran, itu buat lari-lari santai, itu juga masih oke, masih masuk. Oke, jadi itu ya si sepatu ini perbedaannya, ada plus dan minusnya. Kita kembalikan lagi ke selera kalian Sobat Holik semua, sesuai dengan selera dan budget kalian juga. Dan jangan lupa belinya di Sportholic Store. Oke, jadi segitu sedikit review dan compare antara dua sepatu ini. Kita kembalikan ke kalian ya. Dan ini menurut dengan apa yang saya rasakan, pengalaman saya setelah pakai sepatu ini.
Dan apabila ada tambahan, ada sharing dari kalian, dan kalian juga sudah pakai sepatu ini, silahkan bisa tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe terus YouTube channelnya Sportholic TV agar kita bisa berkarya dan membuat video-video kita berikutnya. Next, apa yang kalian tunggu di Sportholic TV? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.